Tiada Allah dan Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, pada kali ini saya menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan kita. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Sang Pemegang Waktu yang berdiam dalam diri, Bapa Eman Lahagung, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil yang sudah datang kedua kalinya, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terekselon, inkarnasi Yohanes Pembaptis, malaikat Wahyu 10 dan perempuan Wahyu 12, yakni Ibu Frey Hamdani. Dan shalom Elohim juga bagi kita semua, anak-anak Tuhan dan orang-orang kudusnya di seluruh penjuru bumi. Amin, haleluya. Ya, demikianlah firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 43 ayat 10 sampai dengan 12. Demikianlah firman Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Amin, demikianlah firman Tuhan. Ya, sebagaimana firman yang baru saja dibacakan, inilah yang menjadi kegenapan akan kebenarannya dari masa ke masa, bahwa tiada Allah dan Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Bahkan tiada nama lain yang dapat menyelamatkan dan menjanjikan keselamatan yang kekal selain di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Dan sudah jelas dikatakan ada di ayat yang ke-12, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Perkara mengenai Allah asing ini tidak hanya terjadi pada masa-masa nenek moyang kita, bangsa Israel, tetapi hingga detik ini, bahkan di zaman yang modern sekalipun, masih banyak orang-orang yang memperhambakan dirinya kepada ilah-ilah atau Allah-Allah asing selain Tuhan Yesus Kristus. Baik itu menyembah binatang, pohon, angin, air, udara, bahkan sesama manusia pun. Di setiap bangsa-bangsa masih banyak yang mengikatkan dirinya kepada Allah-Allah lain. Sedangkan firman Tuhan sendiri mengatakan, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Bahkan patung-patung tuangan yang dipahat oleh tangan manusia tidaklah berkenan dan begitu najis di hadapan Tuhan. Jadi mari kita semua sebagai orang-orang kudusnya dan anak-anak yang diciptakan oleh karena kasih karunia dan anugerah belas kasihan-Nya, kita harus mengenal dan kembali kepada Tuhan kita, Sang Pencipta alam semesta itu sendiri, yakni Tuhan Yesus Kristus, dan melepaskan segala belenggu-belenggu ikatan roh-roh dunia yang menawan kita. Sebab Ia tidak pernah memandang agama, suku, ras, bangsa, miskin, kaya. Tidak pernah Tuhan menciptakan perbedaannya demikian. Tapi kitalah manusia debu tanah ini
ciptaannya sendiri yang menentang dan memberontak kepada Sang Pencipta itu sendiri. Amin. Demikian saja firman Tuhan dan kesaksian yang sangat singkat daripada saya pribadi, dan saya ingin menyambutnya dengan 2 lagu pujian berjudul Jalan Hidup Orang Benar dan Tuhan Menetapkan Langkah-langkah Orang. Sama-sama kita nyanyikan lagu Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya.
Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Roh Alfa dan Omega, yang sudah datang kedua kalinya dalam inkarnasi seorang pemuda bernama Bapak Aditya Nugrahanto. Haleluya. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.